yang bersangkutan meninggal karena cyanida. Ini bukan meninggal karena cyanida. Saya udah nggak tahu nama siapa itu di rumah, saya udah nggak ngerti. Ya, kembali di Talk to News, pemirsa, saya ke Pak Taufik saja. Pak Taufik, kalau orang memiliki ciri-ciri seperti yang dimiliki oleh Jessica begitu ya, smiling face, kemudian dia juga cukup konsisten begitu ya dengan kondisinya saat ini, dan juga reaksi yang tidak cepat begitu apabila terjadi sesuatu. Ya. Di satu sisi sebenarnya menguntungkan atau cukup merugikan sih sebenarnya untuk dirinya? Sebetulnya nggak bisa mengatakan menguntungkan merugikan, tergantung judgement atau keyakinan dari pihak lain. Kalau pihak lain sudah punya keyakinan negatif, Ya. itu akan menjadi justifikasi karena dia berbeda. Sehingga muncul pola pikirnya itu, tuh kan beda, tuh kan mestinya itu. Tapi sebaliknya untuk yang yang yakin bahwa dia enggak, dia akan mengatakan wah tidak harus begitu segala macam. Tetapi saya berani mengatakan jangan menyamakan reaksi setiap orang. Jadi kalau dalam kaitan dengan gestures ya, itu gesture kan nggak bisa lihat dari mimik muka aja, seluruh tubuh mesti kelihatan, gerak kakinya, ininya. Nah, karena saya melihat cuma sebagian dari mukanya, lihat matanya, ininya, cara dia ini, intonasi suaranya, gerakannya konsisten, dan itu kalau secara dari beberapa kasus peristiwa itu kelihatan konsistensinya. Terlihat konsisten begitu konsisten. ya? Karena saya mengatakan dia ini jago benar sampai lie detector pun bisa diatasi, dan dia bisa menjaga konsistensi begitu. Adakah Anda melihat gaya yang dibuat-buat yang ditampilkan oleh Jessica? Saya nggak melihat. Artinya kalau memang dia begitu, dia jago benar dia sembunyikan. Artinya inilah Jessica yang sebenarnya begitu? Iya, Karakter mestinya yang ya. sebenarnya. Tapi kan saya berani mengatakan, ya saya cuma lihat sepotong-sepotong ya. Karena itu kan harus kalau ngomong bicara gesture tuh nggak bisa cuma lihat muka doang kan. Harus dari semuanya keseluruhan dan gitu harus gitu. Tapi menurut saya ada cara lain yang mungkin bisa membantu, itu dilihat, dikaji nilai-nilai hidupnya, diajak ngobrol. Siapa yang bisa mengajak ngobrol itu? Ya saya sih bisa. Ahli dulu. apakah? Ya itu mind management bisa, saya lakukan itu. Kalau rekrutmen orang, ngajak ngobrol. Nggak Artinya usah dari deh, cara berbincang itu setiap sudah orang bisa pun terlihat bisa. begitu Yang ya? paling kasar, orang Jawa bilang, orang yang kalau pagi ngomong tempe, siang kedelai, lupakan, itu sama. Saya makanya kalau pagi tempe, siang kedelai, ini SQ-nya jongkok. Jangan dipercaya omongannya. Tidak ada probability konsisten gitu bohongnya ya? besar. Gitu. Kalau sekarang bilang A, besok bilang B, udah lupain aja lah. Mending kita guyonan aja gitu. Siap orang bisa lakukan itu. Oke, baik Pak Taufik. Saya terakhir ke Dokter Eva kalau begitu. Di awal kasus ini mencuat begitu ya, sempat ada pernyataan dari suami Mirna sendiri bahwa korban ini sempat mengkonsumsi obat pelangsing. Apakah memang juga ada pengaruhnya terhadap obat pelangsing, kemudian tidak lama setelah itu dia meminum sebuah kopi, atau mungkin ada reaksi yang ditimbulkan dalam tubuh? Ya, untuk obat pelangsing sendiri kan banyak ya jenisnya. Nah, umumnya untuk obat pelangsing ini kan menurunkan nafsu makan. Kemudian dia berarti berpengaruh juga pada susunan saraf pusat ya, pada otak. Kemudian kedua, dia juga meningkatkan metabolisme. Jadi kayak kita metabolisme meningkat seperti kita habis olahraga. Bisa tekanan darah agak meningkat, bisa berdebar-debar. Tapi kembali lagi itu tergantung dosisnya. Tergantung dosisnya. Iya, jadi kalau misalnya dosisnya sesuai, justru itu membantu dia menurunkan berat badan. Tapi kalau dosisnya kebesaran, tanpa dia minum kopi pun bisa berbahaya. Artinya kalau tidak lama setelah dia minum obat pelangsing, kemudian dia minum kopi, tidak serta-merta akan menimbulkan reaksi. Pertama begitu? untuk obat pelangsing sendiri, kalau dosisnya misalnya tinggi, besar, yang lebih dari kebutuhan, itu bisa saja meningkatkan denyut nadi, kemudian meningkatkan tekanan darah. Kemudian ditambah lagi dia minum kafein. Kafein sendiri kan efeknya memang bisa ke jantung ya, meningkatkan tekanan darah juga, sama menyebabkan penyempitan aorta, pembuluh darah. Bisa ke situ. Artinya tetap harus dikaji ulang begitu ya. Jadi kalau untuk kafein sendiri, kalau dosisnya masih dalam tahap tolerable, yang aman, itu justru dia fungsinya vasodilatasi, melebarkan pembuluh darah. Jadi dia bagus untuk anti jantung, anti penyakit jantung. Tapi kebalikan kalau dosisnya tinggi, dia malah menyempit. Baik. Terakhir saya ke Dokter Budiawan, apa catatan penting dari Anda begitu Dok? Karena ini sudah berkembang terlalu jauh begitu ya terkait dengan sianida ini sendiri yang memang faktanya sendiri kita juga belum melihat begitu besar begitu. Ya, jadi ini lesson bagi bangsa kita lah ya, bahwa pertama SOP dalam hal penyelidikan juga memang harus juga disempurnakan lagi dalam hal untuk pembunuhan persidangan ya. Yang kedua juga ini juga lesson bagi kita bahwa jika ada terjadi hal-hal yang seperti ini ya
tempat terjadian perkara itu harus disterilkan dulu dalam arti sehingga Steril seketika itu juga begitu ya? Penyidikan itu bisa berlangsung. Karena apa? Alat bukti yang sulit kan gini. Oke. Dan kemudian juga cara pembuktian dalam hal ini jika kerasunan ataupun dibunuh dengan suatu zat-zat tertentu, maka pembuktian itu harus dikonfirmasi dan harus ya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Oke. Itu yang penting. Karena apa? Karena kalau sampai sekarang kita juga masih debatable apa benar cyanida Ya. atau tidak. Ini kan jadi sesuatu yang membingungkan masyarakat. Tetapi Ya. kita sudah terlanjur proses ini berjalan. Nah, Oke. inilah yang paling penting bagi kita belajar. Baik, kita akan nantikan kembali seperti apa nanti di persidangan karena menurut hakim sidang nanti akan digelar kembali di hari Senin tanggal 15 Agustus 2016. Kita akan lihat seperti apa lagi kelanjutannya. Adakah cyanida memang benar di dalam tubuh? Kemudian apakah memang benar Jessica ini terbukti sebagai pembunuh dari Wayan Mirna Salihin? Kasus ini masih bergulir pemirsa, kita masih akan terus ikuti seperti apa perjalanan kasusnya sampai dengan akhir nanti. Terima kasih dokter, Pak Taufik, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita nantikan nanti hari Senin seperti apa dari fakta persidangan yang diungkap kembali. Saya Rizka Indah pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.